Masih menyaksikan seputar Mas Barling Cakep kali ini, pemirsa, pemerintah kini sedang menggenjot penuntasan tenaga honorer dan tenaga harian lepas THL yang bekerja di sektor pemerintahan. Mereka yang belum berstatus menjadi pegawai negeri sipil atau PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak P3K diarahkan untuk mengikuti proses seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penuntasan tenaga honorer dan tenaga harian lepas menjadi program prioritas pemerintah. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Kabupaten Banjarnegara kini tengah berupaya menuntaskan pengangkatan tenaga honorer dan THL yang bekerja di sektor pemerintahan di Kabupaten Banjarnegara. Kebijakan terbaru pemerintah juga akan mengangkat P3K paruh waktu. Dengan penuntasan ini, ke depan pegawai yang bekerja di sektor pemerintahan adalah PNS, P3K, dan P3K paruh waktu. Terkait pengangkatan P3K paruh waktu ini, pemerintah Kabupaten Banjarnegara masih menunggu regulasi dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Namun secara garis besar P3K paruh waktu ini memiliki sistem kerja dan penggajian yang berbeda dengan P3K penuh waktu. Bahwa yang telah ada di database akan diselesaikan. Tentu penyelesaiannya tadi lewat seleksi P3K itu. Ada juga seleksi yang CPNS. Boleh orang tenaga honorer itu melaksanakan seleksi CPNS. Boleh juga melaksanakan seleksi melalui P3K. Tentu saja ini karena harus ada seleksi, tentu saja karena banyak sekali dan formasi terbatas, banyak tenaga honorer juga yang ada di Kabupaten Banjarnegara, maka proses seleksi ini harus dijalankan. PJ Bupati Banjarnegara Muhammad Masrofi mengatakan tenaga honorer dan THL yang sudah masuk ke dalam database akan diselesaikan melalui pengangkatan P3K dan CPNS. Karena formasi yang terbatas, maka harus dilaksanakan proses seleksi sesuai dengan regulasi. Jadi untuk penuntasan atau penyelesaian tenaga non-ASN di pemerintah Kabupaten Banjarnegara, kita akan memaksimalkan formasi yang sudah ada, kurang lebih ada 780 yang kita buka formasinya di tahun 2024 ini. Kemudian bagi teman-teman non-ASN yang belum lolos di pendaftaran di periode yang pertama atau yang gelombang 1, nanti akan diarahkan menjadi P3K paruh waktu. Ini sesuai dengan kebijakan dari Ibu Menpan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Banjarnegara, Esti Widodo mengatakan, terkait penuntasan tenaga non-ASN, pemerintah Kabupaten Banjarnegara akan memaksimalkan formasi yang sudah ada. Saat ini pendaftaran periode kedua sedang berproses. Pemerintah pusat juga mengeluarkan kebijakan pengangkatan P3K paruh waktu yang regulasinya masih menunggu dari Menpan RB. Secara garis besar P3K paruh waktu akan diberikan NIP dengan sistem kerja dan penggajian yang berbeda dengan P3K penuh waktu. Dari Banjarnegara, Iwan Setiawan, Banyumas TV melaporkan.